Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Kaifa halukum primary 6 students? Alhamdulillah, hope you are in a good condition and welcome back to our Quranic studies lesson in the second meeting. Alhamdulillah, I really appreciate those who already submitted your recording to Google Classroom or to my WhatsApp. Okay, now I would like to ask you a question. What is behind it? Yes, correct. This is TMB, Tahfiz Monitoring Board, that we always did in the classroom to monitor and to guide your memorization so you know the progress. Because we don't have TMB like we did in the classroom, I want you all primary 6 students, you also have like this kind of template. Yeah. After this, Mizia would like to give you an explanation about the common mistakes in Surah An-Naba and how to recite it well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Quranic Studies Lesson Week 3 Meeting 2. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pelajaran Quranik bersama Mizia. Dan Mizia sangat bahagia sekali nih, karena apa? Minggu lalu kalian sudah mengirimkan hafalan pertama kalian melalui Google Classroom. Masya Allah, I really appreciate your effort to memorize Quran. Namun ketika kemarin Mizia dengar satu persatu bacaan kalian, nah ada beberapa hal yang akan kita review nih. So our lesson today is reviewing the previous lesson about the common mistakes in Surah An-Naba, and also we would like to recall Surah An-Nazi'at. Okay, are you ready to study with me? Let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya. Nah, ketika kemarin Mizia mendengar bacaan kalian, baik itu surah An-Naba sebagai compulsory surah ataupun surah yang lain as your chosen surah, banyak hal yang Mizia ingin rangkum di sini. Tentu tidak bisa semua ya, because our time is very limited. Nah, di sini yang akan Mizia terangkan adalah tentang common mistake ketika reciting ta'awuz and basmalah. Kemudian about mad, gunnah, tanwin and qalqalah, and also makhariju huruf and tanafus. Yes, let's start from the first about reciting ta'awuz and basmalah. Nah, ketika Mizia mendengar bacaan kalian, masih banyak di antara kalian yang membaca ta'awuz dan basmalahnya masih keliru ya. Mungkin karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga sulit untuk dihilangkan. Tapi Mizia ingin highlight, this is very important to know and to fix. Karena reciting basmalah is the most important and fundamental thing. Why? Because you always recite Bismillahirrahmanirrahim in your prayer. Ketika bacaan kita masih keliru, maka Masya Allah sholat kita pun belum sempurna. Nah, dimulai dengan ta'awuz yang pertama. Mizia akan bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, that's the correct one. Ada beberapa di antara kalian yang membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, is it correct? Of course not, ya. Karena di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Nah, di sini ada alif lam yang dimasuki dengan salah satu huruf alif lam syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Jadi dia masuk ke dalam langsung huruf tersebut. Berbeda halnya dengan alif lam qamariyah, tandanya ada sukunnya. Nah, maka dalam hal ini dibacanya harus langsung masuk. Jangan seperti tadi ya. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, very good. Next.
bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada beberapa bahkan lumayan banyak di antara kalian membacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah penyakit yang harus dihilangkan karena di sini juga ada tasydid sehingga kita tidak boleh membacanya dipanjangkan seperti itu. Ya. Jadi kita baca bersama-sama yuk. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Continue. Yang kedua, pembahasannya adalah tentang mad. Di sini adalah bacaan yang panjang. Tetapi kadang-kadang kalian membacanya itu yang harusnya panjang jadi pendek, bahkan yang pendek jadi panjang. Masya Allah ya, jadi harus lebih konsisten. Contohnya ayat pertama. Ya, ketika membaca ayat pertama di situ ada mad juga disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harkat. Kita baca amma yatasaalun. Nah, biasanya karena mungkin buru-buru ya, bacanya jadi seperti ini. Amma yatasaalun. Nah, kurang panjang, jadi harus lebih diperhatikan panjangnya. Kemudian juga yang seperti ini. Nah, sering sekali Mizia mendengar di antara kalian membacanya seperti ini. Waja'alna naumakum subata. Benar salah? Jelas salah ya. Jadi ini adalah mad tabi'i yang panjangnya 2 harkat. Dan di situ setelah na yang pertama tidak ada tasydid. Jadi jangan ditahan. Bacanya adalah waja'alna naumakum subata. Nah, oke, di understand? Ya, begitupun dengan ayat-ayat yang mirip dengan ini ya. Mizia hanya memberikan one example of each case. Oke. The next, selanjutnya adalah tentang gunnah atau dengung. Contoh ayatnya adalah Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, di sini gunnah ini ada beberapa macam. Salah satunya adalah apabila ada kata inna, ada yang bertasydid. Sehingga jangan dibacanya seperti inna yaumal fasli kana miqata. Kurang ditahan. Karena di sini dia adalah gunnah, maka harus ditahan 2 harkat atau 2 ketukan. Kita baca bareng-bareng yuk. 1 2 3. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, that's good. Oke, begitu juga dengan ini. Nah, yang kemarin bacanya banyak yang kurang ditahan. Waja'alna siraja wahaja. Langsung aja ya, ditabrak. Seharusnya di situ setelah tanwin ada huruf wawu di mana dia adalah idgham bi gunnah, yaitu idgham dengan gunnah, dibacanya pun harus ditahan. Waja'alna siraja wahaja. Bisa ya? Oke. Selanjutnya yang sering sekali banyak terjadi kesalahan adalah, nah ini dia. Dalam hukum nun atau mim sukun atau tanwin dan Mizia masukkan sekaligus qalqalahnya. Mizia akan bacakan yang seharusnya. Dzalikal yaumul haqqa. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Nah, di sini ada qalqalah. Banyak yang masih terdengar, banyak yang masih belum terdengar pantulannya. Ya. Dzalikal yaumul haq. Nah, itu tidak ada pantulan. Karena qalqalah ini adalah qalqalah kubro, di mana dia harus memantulnya terdengar, ya. Jelas sekali. Dzalikal yaumul haqqa. Kemudian faman
syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Di sini ada nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dia dibacanya pun harus dengung sama ya, atau samar. Jadi harus ditahan sebanyak 2 harkat juga atau 2 ketukan. Oke, selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang makharijul huruf dan tanafus. Nah, di sini yang akan dijadikan contoh adalah ayat ke-37, yang mana di sini banyak di antara kalian melakukan kesalahan membacanya masih keliru ya. Mizi akan bacakan ayatnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. That's the correct one. Nah, di antara kalian masih banyak yang mengatakan la yamlikuna minhu kitaba. Hayo. Ya, jadi ini salah kalau dibacanya kitaba. Seharusnya adalah khitaba. Oke? Kemudian selanjutnya tentang tanafus. Apa itu tanafus? Ini adalah tentang nafas, pengambilan nafas ketika ada ayat yang panjang dan di situ ada tanda waqaf yang mungkin belum tentu kita bisa berhenti di situ, ya. Di sini Mizi akan kasih contoh. Di sini ada tanda la disebut dengan waqaf la wasol. Artinya kalau ada tanda seperti ini kita tidak boleh berhenti di sini, ya. Kecuali kalau itu ada di akhir ayat. Jadi bila ada ayat yang cukup panjang dan nafas kita tidak cukup untuk membacanya, maka kita boleh berhenti di satu tempat ya, dan nanti kita mengulang lagi dari kata yang sebelumnya. Ini akan Mizi kasih contoh di mana terdapat ayat yang ada tanda waqaf la wasol atau tidak bisa berhenti di situ. Bagaimana cara kita mengambil nafasnya dan berhenti di mana? Mizi akan contohkan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Jadi seperti itu ya. Biasanya kita masih berhenti di sofa. Ya, biasanya kita kurang memperhatikan tanda yang seperti ini, berhenti di situ, atau mungkin kita terus aja jalan sampai kita mengambil nafas lagi. Insya Allah selanjutnya adalah things to do for today. Hari ini kita akan recall kembali surah An-Nazi'at dengan silahkan melihat kembali video surah An-Nazi'at yang Mizi akan berikan di link ini. Kemudian setelah itu kalian recall, lihat Quran kalian. You have to prepare your Quran and also recall surah An-Nazi'at and also prepare for the chosen surah. Jadi di sini kalian merecall kembali surah An-Nazi'at that we have memorized in P5 and also prepare the chosen surah. It's up to you. You can start from the shortest one ya. Kemudian setelah itu diapain? Nah, setelah itu kalian kalau sudah dihafal, you need to be honest to yourself. How many ayat that you memorize of surah An-Nazi'at and what surah that you want to memorize of chosen surah. And after that, Mizia will give you the special form. It is about the checklist form. Ya, besides weekly planner, kalian bisa tulis nih surah yang sudah kalian hafal dari minggu ini apa saja. Kalian tulis di weekly planner kalian tentang murojaah juz 30-nya, surah apa saja. And after that, special for P6, you have to checklist in the form given in assignment instruction. Di situ ada link tentang form checklist juz 30 ya, sebagai pengganti TMB kita. Silakan kalian checklist di situ surah apa yang sudah kalian hafalkan dan sudah ditulis di weekly planner. Later on, Mizia will ask you to take a picture of your checklist form and send through Google Classroom. Okay, I think that's all for today. I hope you can learn something from our lesson today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. That's the explanation about the common mistake in Surah An-Naba.
keep spirit, and don't give up to memorize Quran. Love Allah, love Quran. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.